Operasi pembebasan sandera Mapenduma adalah operasi militer untuk membebaskan peneliti dari ekspedisi Lawrence 95 yang disandera organisasi Papua Merdeka dalam peristiwa krisis sandera Mapenduma. Operasi ini sebagian besar anggotanya berasal dari Kopassus. Operasi ini dimulai tanggal 8 Januari tahun 1996 sejak dilaporkannya peristiwa penyanderaan tersebut, dipimpin oleh Komandan Jenderal Kopassus Brigjen TNI Prabowo Subianto, sedangkan dari pihak organisasi Papua Merdeka dipimpin oleh Kelly Kwali. Operasi ini berakhir tanggal 9 Mei tahun 1996 setelah penyerbuan Kopassus ke markas OPM di Geselema, Alama, Mimika. Dalam penyerbuan ini, 2 dari 11 sandera ditemukan tewas, Mateis Yosias Lasembu, seorang peneliti ornitologi dan Navi W. Panekenan, seorang peneliti biologi. Korban tewas dari pihak Indonesia sebanyak 4 orang sedangkan dari pihak organisasi Papua Merdeka sebanyak 8 orang dan 2 lainnya berhasil ditangkap. Mendapat laporan situasi gawat itu, Kodim Jayawijaya lalu melapor kepada Kodam Trikora. Semakin mengkhawatirkan, ada seorang bayi berusia 6 bulan yang turut dalam rombongan sandera. Dari 26 sandera, 7 orang diantaranya adalah warga negara asing. 4 orang Inggris, 2 Belanda dan seorang warga negara Jerman. Kodam Trikora pun mengirim pasukan gabungan ke lokasi penyanderaan, disusul pasukan Kopassus yang tiba belakangan. Pada tanggal 13 Januari tahun 1996, 9 sandera dibebaskan di Desa Jigi, Kecamatan Tiong. Mereka terdiri dari 4 karyawan puskesmas, 3 aparat desa dan 2 guru sekolah dasar di Mapenduma. Selain pembebasan 9 sandera, hari itu juga jadi hari pertama para penyandera membuka komunikasi. Lewat radio komunikasi lapangan SSB, para penyandera melakukan pembicaraan dengan Uskup Muninghof, anggota Keuskupan Jayapura. Kepada Muninghof, mereka meminta helikopter dan menyampaikan keinginan untuk dipertemukan dengan tokoh agama. Menjawab permintaan para penyandera, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) mengirim 2 helikopter berisi obat-obatan dan 3 tokoh agama. Upaya mediasi pun dilakukan oleh Paul Bourkat yang merupakan ketua misionaris dan 2 anggotanya, Andreas van der Buul dan Uhuanus Gobay. Hari itu, mediasi berhasil membawa pulang Frank Mombek, warga Jerman anggota WWF. Para penyandera sengaja membebaskan Mombek untuk menjadi penyampai pesan, mewakili lidah para penyandera. Dari Mombek, diketahui kemudian bahwa seorang peneliti dari UNESCO, Martha Klein tengah hamil. Di hari lainnya, penyandera kembali membebaskan 2 orang sandera, Ola Yakobus Nindipa bersama sang bayi. Ola merupakan istri dari Jakobus, pendamping para peneliti di Mapenduma. Sebagai imbalan dari pembebasan Ola dan bayinya, penyandera meminta dikirimkan makanan dan obat-obatan. Tanggal 19 Januari tahun 1996, PBB mulai melibatkan diri. Aksi penyanderaan yang dilakukan OPM berhasil mencuri perhatian lembaga perserikatan tertinggi bangsa-bangsa di dunia. Kepada para penyandera, Sekjen PBB ketika itu, Boutros Ghali meminta agar para sandera segera dibebaskan. Pada hari yang sama, ABRI mengirim Paul Bourkat dan Andrian van der Buul untuk kembali melakukan mediasi. Dalam mediasi itu, Paul dan Andrian disebut-sebut berhasil berbicara dengan Daniel Koyoga, komandan operasi yang berada di bawah komando langsung Kelly Kwali. Hasilnya, pada malam hari pukul 20 waktu setempat, ABRI menyatakan rencana pembebasan sandera secara damai melalui perantara. Dalam masa penyanderaan itu, sebuah sumber sipil menyebut bahwa para warga negara asing yang menjadi sandera berhasil berkirim surat dengan negara asal mereka melalui kedutaan besar masing-masing. Surat-surat tak bersampul itu konon dibawa oleh Frank Mombek. As the chopper pulled off with the Red Cross and
Pada tanggal 7 Februari tahun 1996, Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengirimkan sebuah tim untuk membantu upaya pembebasan sandera. Saat itu, dilaporkan bahwa lokasi penyanderaan telah berpindah dari Mapenduma ke Geselama, desa lain di Kecamatan Tiong. Mediasi berbuah manis. ICRC berhasil menemui Kogoya di lokasi penyanderaan. Pertemuan ini menjadi pertemuan yang pertama sejak Kogoya dan Kwalik memutuskan hubungan mediasi dengan ABRI pada tanggal 25 Januari tahun 1996. Titik terang mediasi kembali menyala. Dalam pertemuan itu, ICRC meminta pembebasan sandera dengan damai dilakukan pada tanggal 25 Februari tahun 1996. Namun, permintaan itu ditolak oleh Kogoya. Ia mengatakan, pembebasan tak dapat dilakukan tanpa izin dari pimpinan OPM di Papua Nugini. Mediasi antara ICRC dan para penyandera terus berjalan. Perlahan, pasang dan surut, pembebasan para sandera terus diupayakan. Kogoya sempat menitipkan sebuah roll film berisikan foto-foto kondisi para sandera. Selain itu, para penyandera juga meminta agar pembebasan sandera nantinya dihadiri oleh perwakilan negara masing-masing sandera dan diabadikan dalam sebuah video. Upaya mediasi mulai terasa tawar. Pada tanggal 26 Februari tahun 1996, sebuah informasi menyebut bahwa para sandera ditempatkan di dalam sebuah gua dijuluki Gua Kelelawar. Menurut informasi, Gua Kelelawar berada di ketinggian 7 meter dan hanya bisa dijangkau lewat titian anak tangga. Pada tanggal 29 Februari tahun 1996, para ICRC berhasil menemui para sandera di sebuah gubuk di desa Geselama. Pada pertemuan ini, Kogoya mengirimkan pesan kepada tim Satgas bahwa pihaknya baru akan mempertimbangkan kemungkinan pembebasan sandera setelah berkomunikasi dengan pimpinan OPM di Papua Nugini. Selang beberapa hari kemudian, Kogoya dan Kwalik mengeluarkan pernyataan lebih keras. Mereka menyatakan tak akan membebaskan para sandera, kecuali pemerintah mengakui kemerdekaan Republik Papua Barat. Selanjutnya, pada tanggal 4 Maret tahun 1996, Moses Weror, pemimpin Dewan Revolusi OPM mengumumkan bahwa pemimpin umat Katolik sedunia Paus Yohanes Paulus II telah mengirimkan surat kepada Kelly Kwalik dan Kogoya. Paus, melalui suratnya meminta agar para sandera segera dibebaskan. Esokan harinya, Moses menyatakan keinginan untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Sejumlah nama disebut oleh Moses, mulai dari Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR DPR, Wahono dan Menteri Luar Negeri Ali Alatas. Moses ingin nama-nama tersebut dihadirkan dalam negosiasi nantinya. Pada upaya mediasi kali itu, Moses menyebut batas waktu pembebasan sandera adalah bulan September tahun 1996, berbarengan dengan sidang Majelis Umum PBB. Moses mengatakan, negosiasi ini akan menjadi negosiasi pamungkas yang menentukan nasib para sandera. Setelah pertemuan 2 hari dengan ICRD di Port Moresby, Papua Nugini, Moses memerintahkan Kwalik dan Kogoya untuk membebaskan para sandera. Moses beralasan, penyanderaan yang telah berlangsung lama telah berhasil menyita perhatian dunia internasional. Selain itu, Moses merasa puas lantaran ICRC berjanji akan membuka perwakilan di Irian Jaya. Namun celaka bagi berbagai soal tentang negosiasi dan mediasi itu. Simon Alom, juru bicara Kogoya dan Kwalik menyatakan tak akan menuruti perintah Moses. Mereka bahkan menyatakan akan membunuh para sandera apabila tuntutan-tuntutan mereka termasuk melibatkan 4 tokoh OPM dalam negosiasi tak dipenuhi. Tanggal 16 Maret tahun 1996, seorang sandera, Abraham Wanggai dibebaskan. Pasca pembebasan Abraham, sebuah kabar mengejutkan diberitakan. Hampir 1 bulan sejak pembebasan Abraham, tepatnya tanggal 15 April tahun 1996, Letda Sanurip yang bertugas dalam operasi pembebasan sandera di Mapenduma menembak mati 16 orang. 3 perwira Kopassus, 8 pasukan Kostrad serta 5 warga sipil tewas di berondong senjata otomatis sang letnan. Setelah pasang surut mediasi yang dilakukan selama berbulan-bulan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk bersikap tegas.
Dengan izin dari otoritas tertinggi di Jakarta serta persetujuan dari Inggris, Belanda dan Jerman sebagai negara yang terlibat dalam proses negosiasi, dikirimlah 8 helikopter jenis Bell 412 dan Volko 105 milik Dinas Penerbang AD. Di dalam heli, Brigjen Prabowo Subianto yang ketika itu menjabat Komandan Kopassus memimpin pasukan pemukul berbaret merah. Dalam upaya penyerbuan yang pertama, pasukan pemukul gagal menemukan gerombolan yang dituju para sandera dan penyandera. Satuan pemburu jejak yang telah menguntit pergerakan gerombolan selama berbulan-bulan mau tak mau harus mempertajam penciuman mereka. Mereka kemudian berhasil menemukan keberadaan gerombolan dengan bantuan pesawat tanpa awak RPVS yang dilengkapi pemindai termal yang disewa dari Singapura. Episode 129 hari penyanderaan itu diakhiri. Satu unit pemukul yang terdiri dari 9 anggota Kopassus berhasil menghimpit gerombolan. Dari upaya ini, Kopassus berhasil menyelamatkan 9 dari 11 sandera. 2 orang sandera lainnya, yakni Nafi Panekenan dan Yosias Matias Lasamuhu tewas dibacok OPM. Dari pihak OPM, 8 orang tewas dalam pertempuran jarak dekat, sedang 2 lagi ditahan. Operasi ini dirancang begitu matang, dengan melibatkan Kesatuan Marinir, Batalion 330 Kostrad dan Batalion Organik Kodam ke-8 Trikora sebagai pasukan penyekang. Pasukan ini standby di titik-titik yang sudah ditentukan oleh Geolog Wanadri, Teddy Kardin. Operasi pembebasan ini didukung oleh total 400 personel gabungan. Dari jumlah tersebut, 5 orang tentara gugur akibat jatuhnya helikopter saat penyerbuan.